Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasul Murtada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karrubin wasyuhada was salihin wa ali kullin wa asma'i kullin wa ila hadrati jami'i awliyaillahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min yaminiha ila shimaliha wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa syuyukhi masyayikhina wa asatidi asatidina wa nakhusu khususan ila mutarjimi hadha tafsir al-faqir ila Allah ta'ala Kiai Bishri Mustafa wa usuli wa furu'i wa hawashi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammadina wa akhwalina wa akhwalatina wa jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina saktemene wong akeh kafaru kang pada kufur iyo alladzina sawaun iku pada alaihim ingatase iyo alladzina a'anzartahum anatah meden-medeni sira Muhammad ing iyo alladzina kafaru am lam tunzirhum atawa ora meden-medeni sira Muhammad ing iyo alladzina kafaru la yu'minuna iku ora pada percaya iyo alladzina kafaru. Khotama wis ngelak wis ngunci Allahu sapa Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine iya alladzina kafaru wa ala sam'ihim lan ing atase pengrungune iya alladzina kafaru wa ala absarihim lan iku tetep
ingatase piro-piro peningale iyo alladzina kafaru ghisyawatun utawi ana tutup walahum lan iku tetep kadiwe iyo alladzina kafaru azabun utawi siksa azimun kang agung azimun kang berat. Ayat 6 ayat 7 Gusti Allah nerangaken profile wong kafir. Sapa wong kafir? Lamun digampangaken wong kafir iku diddul mukmin, sebalike wong kang beriman atau lawan katae wong kang beriman. Ketika wong kang beriman iku disifati kenang Gusti Allah, kelompok kang percaya karo kitab-kitab kang diturunaken ning Kanjeng Nabi Muhammad lan kelompok kang percaya ning kitab-kitab kang diturunaken ning sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Wong kafir sebalike beli gelem percaya ning kitab-kitab kang diturunaken maring Kanjeng Nabi Muhammad lan termasuk atau tidak percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Jadi diddul mukmin itulah orang-orang yang kafir. Wateke wong kafir sawaun sama saja, diberikan peringatan ataupun tidak diberi peringatan. Wong kafir diaban-abani durako bakale sanksi masuk neraka. Wong kafir diaban-abani diberitahu bahwa kalau sudah meninggal akan ada siksa kubur. Ketika diberitahukan yang semacam ini, diancam-ancam dengan janji keterangan semacam ini atau tidak diterangkan, sama saja la yu'minun, tidak akan mau beriman. Paham ya? Orang kalau sudah ditakdirkan Allah menjadi orang kafir, diberitahu atau tidak diberitahu itu sama saja. Ini contoh orang kafir. Sifat ini kemudian menurun pada orang yang ngaku beriman. Jadi kalau sifat kafir itu profilnya seperti itu, tidak akan bakal percaya. Tetapi ini adalah gambaran besar bagi watak seseorang. Jadi Allah menerangkannya orang kafir. Tapi watak orang kafir ini jangan sampai ditiru oleh orang Islam. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada orang Islam diadokaken, ditunjukkan ini bahaya, ditunjukkan ini tidak boleh. Tapi antara ditunjukkan dan tidak ditunjukkan itu sama saja, tidak membekas, tidak ada artinya. Ini jangan ditiru, karena itu sifatnya orang
kafir. Lebih remeh lagi, contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Kalau orang sudah wataknya nggak baik, dibilangi jangan membuang sampah sembarangan, nanti akibatnya akan banjir. Atau tidak dibilangin begitu, ya sama saja. Ini persoalan watak. Dicontohkan oleh Gusti Allah itu wataknya orang kafir. Dikasih tahu sama nggak dikasih tahu sama saja. Kita orang Islam kalau nggak tahu ya wajar. Tapi kalau sudah dikasih tahu nggak mau berubah, itu namanya sama watak dengan orang kafir. Bedanya orang kafir itu kaitannya dengan iman, kita kaitannya dengan hal-hal yang lain. Nah, ini ya. Jadi ketika kita ini diberitahu bahwa sholat harus tepat pada waktunya. Kalau belum tahu, barangkali belum ngerti, ya nggak masalah, namanya orang nggak tahu. Tapi begitu dikasih tahu harus berubah. Ali berubah tidak? Harus. Kalau tidak berubah itu namanya seperti wataknya orang kafir. Ini pengertian yang bisa diambil dari ayat 6. Nah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya inzar, bahasanya menyampaikan sesuatu yang diancam itu namanya inzar. Ini kewajiban seorang rasul harus menyampaikan bahwa wataknya orang kafir seperti itu Allah kasih tahu kepada Kanjeng Nabi. Sampaikan saja walaupun tidak ada perubahan. Karena antara perubahan dan penyampaian ini hal yang terpisah. Kita menyampaikan, awas kalau jemur baju sekarang musim hujan. Itu kita kewajiban, dalam arti kewajiban sosial di dalam keluarga supaya jangan mubazir. Nanti kalau sudah mendung rapet cepat dientas. Nah, kalau wataknya orang yang dikasih tahu itu sudah dicap oleh Allah, ya nggak bakal ada bekasnya. Tetapi orang menyampaikan tidak boleh berpikir begini, eman-eman marahi, eman-eman ngomongi, diomongi karo diomongi ku pado baik. Ya memang itu sifatnya orang kafir aslinya sih. Disuruh beriman atau tidak disuruh ya sama saja. Tetapi Kanjeng Nabi tetap menyampaikan. Nah, kita tetap harus menyampaikan, apalagi kepada keluarga sendiri, termasuk kepada diri sendiri. Jadi kita dakwah itu seperti di ayat-ayat sebelumnya, itu ada yang sifatnya untuk diri sendiri, ada yang sifatnya untuk orang lain. Ayat berikutnya, khotama wis ngelak. Ngelak itu jadi sudah mengunci. Jadi orang kafir menjadi wataknya seperti itu tadi, itu karena sudah takdirnya Allah dengan khatmu qulubihim, mengunci hatinya. Ini kalau dalam perspektif ilmu fikih ya harus diusahakan supaya jangan terkunci hatinya. Kalau kita punya anak, kita doakan jangan sampai Allah mentakdirkan anak kita terkunci
hatinya. Itu kalau perspektif ilmu fikih. Ya, berbeda dengan perspektif ilmu tasawuf. Kalau perspektif ilmu tasawuf kita usahakan, tidak kita usahakan, ya nggak ada bedanya. Semua hanya kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disitulah kita ini harus menggunakan ilmu fikih, juga menggunakan ilmu tasawuf. Tidak boleh diabaikan salah satunya. Man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tazandaqa wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tafassaqa. Kalau ada orang memprioritaskan ilmu fikih saja, tidak mau bertasawuf, nantinya menjadi zindik. Jadi kayak komunis begitu, melaksanakan tetapi tidak didasari dengan keimanan. Sebaliknya kalau orang bertasawuf saja, atau kebaliknya, mohon maaf saya ulangi, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa hanya memprioritaskan fikih tapi mengabaikan tasawuf, maka dia akan menjadi fasik. Hanya dohirnya saja sholat, dohirnya saja zakat, tapi hatinya tidak ikut, hatinya ngambang, maka dia akan menjadi orang fasik. Sebaliknya kalau hanya hatinya saja seolah-olah harus iman, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah yang berbentuk syariat, maka dia akan menjadi zindik. Zindik ini sebenarnya maknanya luas, tetapi di antara terjemahan bebasnya itu seperti orang yang tidak bertuhan. Jadi anak iman sholat wis lusah. Yang penting kita percaya kepada Gusti Allah. Sementara faktanya orang yang sangat teguh imannya, orang yang tidak berubah imannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melaksanakan syariat agama. Jadi di sini satu pengertian buat kita, jangan sampai kita ini buntu hatinya, tertutup hatinya. Perspektif fikih kita harus terus berusaha supaya Allah jangan menutup hati kita sebagaimana Allah menutup hatinya orang kafir. Jadi lamun bahasa kalau wong kafir ku wis dasar takdire ditutup. Nah, kita kan sekarang kan sedang dalam keadaan mengerti, beriman. Ya jangan biarkan kemudian kita seolah-olah ya apa kata takdirnya Allah saja, tanpa ada usaha mempertahankan hati yang terbuka. Di antaranya harus selalu melaksanakan sholat yang mana di dalamnya ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita ini mohon supaya Allah memberikan petunjuk. Kita memohon kepada Allah supaya hati kita jangan dikunci. Kalau orang kafir ya sudah, khatamallahu ala qulubihim, sudah Allah kunci hatinya.
Wa ala sam'ihim, dan juga Allah kunci pendengarannya, telinganya ditutup, hatinya ditutup. Itu kuasanya Gusti Allah. Kita hanya punya ikhtiar. Semoga sekarang ini kita sedang dalam keadaan dibuka hatinya oleh Allah, dibuka telinganya oleh Allah. Maka dalam kesempatan ini kita terus meminta kepada Allah supaya hati kita jangan dikunci, telinga kita jangan ditutup. Di antaranya ada ayat Al-Qur'annya yang menuntun kita untuk berdoa supaya jangan sampai kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah ini akhirnya ditakdirkan yang lain, yang sebaliknya. Sehingga ayat Al-Qur'an ada yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Ini kalau bisa dijadikan doa nih. Ali, Omar, dijadikan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan seterusnya. Itu arti gampangnya, Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh, jangan engkau sesatkan, qulubana, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Hari ini hari Senin ya, malam Selasa, jam 9 kurang 5 menit. Allah sedang memberikan kita iman. Allah sedang membuka hati kita dan telinga kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan lagi hati kami itu dimelencengkan. Jangan lagi hati kami disesatkan. Nah, doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nanti kalau sampai subuh masih iman ya, masih sholat subuh, jangan lupa doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Berjalan waktu sampai zuhur, ya minta lagi kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, itu untuk menjaga per waktu. Ya Mar ya, Ali, kita jaga per waktu nih. Kita bersyukur per waktu masih beriman. Nanti ada lagi, yaitu ketika per minggu. Kita per minggu kebetulan ziarah, seumpama ya, terutama kepada orang tua, kemudian tentunya kepada para guru, para wali. Nah, itu di sana kita sampaikan kepada wali, kepada guru. Di antara kalimatnya yaitu, saya dengan Ali ya kemarin, al-wada, al-firaq, al-aman, la ja'alahullahu. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan akhirul ahdi, akhir umur saya, akhir masa saya, akhirul ahdi, al-wada al-firaq, la ja'alahullahu akhirul ahdi la minka wala min ziyaratika, baik kepadamu maupun kepada yang menziarahimu, wala min ziyaratika illa fi khairin wa afiatin wa sihatin wa salamah. Kemudian in ishtu, kalau saya masih hidup. Ini ya, makanya jangan ditinggalkan. Kalau ziarah ke wali dibaca ini tuh penting. In ishtu, kalau saya masih hidup, azuruka, saya ingin berziarah lagi. Wa imuttu, tapi kalau saya kemudian mati, habis ziarah Allah panggil, atau beberapa bulan kemudian Allah panggil, wa imuttu fa'audatu, maka saya titip. Fa'audatu,
Wa immutu faudatu syahadati. Aku titip kepada para wali le. Ya para wali, ya bapakku, ya ibuku, aku titip. Menurutnya syahadati wa amanati wa misaki wa ahdi. Saya berjanji, saya bersumpah, saya memantapkan hati. Wa ahdi min yaumina hadza, dari hari ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahia, janji saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi seolah-olah begitu, Mar Ali. Kalau kita sudah di depan para wali, kita minta disaksikan oleh para wali bahwa saya akan ziarah lagi. Tapi kalau diparingi, ditakdirkan saya tidak bisa ziarah lagi, wahai waliullah, saksikan bahwa saya ini dari mulai hari ini sampai hari kiamat itu tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi mudah-mudahan disaksikan. Apakah para wali itu mendengar? Mendengar. Jangankan para wali. Kita kalau masuk ke kuburan disuruh oleh Rasulullah untuk mengucapkan assalamu alaikum ya ahlal kubur. Kalau tidak mendengar, ngapain kita mengucapkan uluk salam? Nah, diperintahkannya kita uluk salam ketika masuk kuburan itu satu tanda bahwa Rasulullah memberitahukan kepada kita orang meninggal itu mendengarkan, apalagi para wali. Nah, kesempatan itu kita gunakan untuk berjanji. Wahai para wali, saksikan saya ini bersyahadat, saya ini mengaku tiada Tuhan selain Allah, dan saya ini mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika kita pulang dari situ, seolah-olah kita sudah bikin suatu perjanjian yang disaksikan oleh para wali. Dan ini tentu harapannya perjanjian ini akan dijaga. Kita juga akan didoakan oleh para wali. Ya wis, janji tak terima. Kamu mudah-mudahan kamu senantiasa akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini dari tujuan ketika saya biasa kan Maria kalau ziarah itu jangan lupa termasuk kepada orang tua, nggak apa-apa. Al-wada al-firaq, ya ibu saya, la ja'alahullahu akhiral ahdi la minka wala min ziyaratika illa min wuqufin baina yadaika illa fi khairin wa afiyatin wa sihatin wa salamah wa ala absarihim. Ini tingkat paling parah itu ada di hati. Ya, Allah mengunci itu hati. Kemudian tingkat yang lebih ringan itu sebenarnya telinga. Wa ala absarihim, dan tingkat yang ditutup oleh Allah lagi yaitu absor. Kalau absor ini makna biasanya kan penglihatan, tetapi ini sebenarnya lebih kepada penglihatan yang lebih dalam. Tapi saya lebih cenderung karena tadi ada khotamallahu ala qulubihim, hatinya sudah dikunci, maka ala absarihim di sini ya kita maknani sebagai melihat secara lahiriah. Jadi matanya ini sudah ditutup oleh Allah, sudah tidak bisa melihat kebenaran. Walahum, dan untuk mereka orang-orang yang sudah dicap oleh Allah sebagai kelompok orang kafir, azabun utawi siksa, akan ada balasan siksa dari Allah yang sangat
Di sini kalimatnya agung. Biasanya kalau agung itu lebih identik untuk hal-hal yang positif ya. Tetapi tidak apa-apa. Ini namanya juga terjemah. Tetapi maksud azimun di sini adalah bukan dalam makna yang positif. Justru orang-orang kafir ini akan mendapatkan siksa yang berat. Jadi azimnya itu bukan azim mulia, tapi azim ini maknanya adalah siksanya bukan sembarang siksa. Kalau ada orang azim berarti orang bukan sembarang orang. Sudah luar biasa. Kalau siksa azim berarti siksanya bukan sembarang siksa, tetapi siksaan yang berat luar biasa. Ini kesimpulan dari dua ayat ke-6 dan ke-7 ya. Jadi kira-kira ketika membaca, tujuannya ngaji itu ya Ali, ketika membaca itu kita renungkan nih. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Oh, berarti orang kafir itu memang sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Ya Allah, saya jangan ditakdirkan seperti mereka. Orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan tidak ada bedanya. Ya Allah, kalau aku diberi peringatan jangan seperti mereka. Arti yang kedua dari ayat 7 bahwa hati orang kafir itu sudah dikunci oleh Allah, pendengarannya sudah dikunci oleh Allah, matanya sudah ditutup oleh Allah. Ini bukan kemudian sesuatu yang biasa, tetapi ini adalah merupakan langkah yang resikonya itu akan mendapatkan siksa luar biasa. Nah, persoalan siksa luar biasa ini sebenarnya kadang tidak harus menunggu sampai setelah mati. Kita kadang bisa melihat nih, ya. Nanti Ali sih paling baru umur 25 Ali ya, atau belum 30. Ini sebenarnya Komar 50 sudah ada belum? Belum ya. Sebenarnya kehidupan itu mulai akan nampak tersiksa atau bahagia kalau sudah mulai usia 50. Jangankan sampai meninggal, jangankan sampai di akhirat. Biasanya kalau sudah 50 tahun saja itu sudah kelihatan orang itu hidupnya bahagia atau tersiksa. Kenapa? Karena ketika usia 50 paling tidak dia punya anak sudah usia 25. Ya kan? Kalau orang tua nih usianya 50, paling tidak anaknya ini berusia 25 akan kelihatan. Kalau anaknya soleh akan bahagialah orang tuanya. Tapi kalau anaknya jahat akan sengsaralah orang tuanya. Ya, jangankan sudah usia anak 25, kadang usia 17, usia 15, bahkan kadang-kadang di bawah itu sudah kelihatan apakah anak ini akan berbakti kepada orang tua ataukah anak ini akan menjahati orang tua. Dan menjahati atau berbakti ini adalah buah dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Ketika orang tua mendidiknya baik akan kelihatan mulai 15 saja ini anaknya sudah soleh sekali, sudah gampang diatur, bahkan sudah siap membantu. Apalagi ketika usia 25 tahun dengan usia orang tuanya 50 tahun akan kelihatan. Kalau anaknya soleh usia orang tua 50 tahun, anaknya sudah siap akan membantu. Tapi kalau anaknya jahat karena didikannya yang keliru, boro-boro akan membantu. Ya boleh, Ali. Akan terus menyusahkan orang tua. Belum sampai mati, belum sampai ke akhirat. Di dunia saja akan sudah kelihatan bagaimana orang ini buah pendidikan, buah mendidik kepada keluarganya akan mulai kelihatan ketika umur 50 tahun. Nah, masih banyak kesempatan, Mar. Jangan kemudian merasa pegel lah, susah lah, anak diatur gak bisa lah. Jangan, terus. Karena itu seperti pohon. Ya,
Kalau pohon ini harusnya dari kecil sudah mulai dicagak-cagak supaya lurus. Tapi kalau kita lupa atau memang ada bencana, bisa saja ini kita sudah nyagak ini pohon. Tapi karena ada bencana akhirnya doyong dan ini akan berbahaya. Kita luruskan, jangan capek, jangan pegel, terus kita luruskan supaya pohon ini akan mengayomi kehidupan setelah dewasa. Begitu juga dengan anak-anak kita. Tuh kira-kira ya. Jadi untuk menghindari takdir Allah yang hatinya tertutup, yang kemudian matanya sudah tidak bisa melihat kebaikan, telinganya tidak mau mendengar lagi, mumpung sekarang Allah sedang memberikan hidayah kepada kita, jangan lupa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf, nanti bisa ada sesi tanya jawab kalau ada yang perlu ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.